Selamat siang teman-teman Livingstone, senang sekali kembali melayani bersama dengan Anda di dalam Bible Study kita. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan kita akan melanjutkan studi kita di dalam 1 Samuel, Leadership Principle from 1 Samuel. Terima kasih, dan kita sudah sampai ke pasal yang ke-19. Menarik sekali bahwa sudah 19 minggu kita bersama-sama belajar dari kitab 1 Samuel, dan saya memuji Anda, menghargai ketekunan Anda, kesetiaan Anda dalam mempelajari Alkitab, kitab demi kitab, dan pasal demi pasal, dan ayat demi ayat. 1 Samuel pasal yang ke-19, dan saya memberi judul Perlindungan Tuhan terhadap pemimpinnya. Perlindungan Tuhan terhadap pemimpinnya. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, diceritakan oleh buku yang sedang saya baca, The Mighty and the Almighty. Ada beberapa versi, ada 2 buku. Yang pertama berbicara mengenai Margaret Thatcher, tetapi yang kedua buku ini adalah berbicara mengenai The Mighty and the Almighty, How Political Leaders Do God. Bagaimana para pemimpin-pemimpin dunia ini bertindak seakan-akan mereka adalah Allah. Dan seringkali mendasarkan kepada keyakinan mereka, keyakinan keagamaan mereka, khususnya para Perdana Menteri Presiden yang datang dari latar belakang Kristen, mereka akan menjustify, menggunakan keyakinan Alkitab sebagai pemimpin keyakinannya. Dan di dalam pendahuluan dari buku ini ada cerita yang menarik ketika di Inggris ada No Prayer Annual Breakfast. Nah, kita familiar dengan yang diadakan di Washington, Prayer Annual Breakfast, ketika para pemimpin Kristen, pemimpin agama-agama datang dan berdoa bersama-sama pada breakfast di White House, bukan di White House tapi di Washington. Dan kita melihat, dan sekarang-kadang juga diadakan di White House juga, dan kita melihat yang diadakan ini adalah yang diadakan oleh British Humanist Association pada tahun 2015. No Prayer Annual Breakfast, mereka ingin menandingi Prayer Annual Breakfast dengan mengadakan, ini adalah annual breakfast yang disponsori oleh kelompok agnostik dan kelompok ateis, dan penekanannya adalah mereka akan berbicara mengenai politik, mengenai kepemimpinan, tetapi tidak ada doa. Nah, ada breakfast, ada perbicaraan politik, tetapi tidak ada doa. Nah, di tahun 2015 pada waktu itu Angela Eagle dari Partai Buruh bersama-sama dengan saingannya Tim Farron dari Partai Liberal Demokrat, mereka saling menyerang, dan pada saat Angela Eagle diberikan kesempatan untuk berbicara, bukannya dia berbicara menyerang Tim Farron dari sisi politiknya, tetapi dia mengeluarkan satu pernyataan yang cukup menarik ketika dia mengatakan seperti ini: At a time when we have a huge revival of fundamentalist religious belief, we have a newly leader of the Liberal Democrat who is an evangelical Christian who believes in the literal truth of the Bible. He just doesn't want to talk about it a lot because he knows how much it will embarrass his own party. Dengan kata lain, Angela Eagle menyerang keyakinan Tim Farron. Tim Farron adalah seorang Kristen Injili, evangelical Christian, tetapi dia tidak mau mengungkapkannya, menyatakannya, karena partai yang dipimpinnya adalah partai yang sangat liberal, sehingga dia lebih cenderung untuk play safe. Nah, tipe pemimpin seperti Tim Farron ini adalah tipe yang tentu saja bertentangan dengan keyakinan kita, prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen, ketika dia takut bahwa Tuhan tidak melindungi dia di dalam karir politiknya, ingin cenderung bermain aman. Tetapi apa yang kita harus lihat di dalam 1 Samuel pasal 19 adalah ketika Tuhan menyatakan penyertaan dia kepada pemimpin yang diurapinya. Oleh karena itu pada siang hari ini kita akan berbicara di bawah judul bagaimana cara Tuhan Allah melindungi pemimpin yang diurapinya. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang unik melindungi pemimpin-pemimpin yang diurapinya. Dan sini kita berbicara mengenai Daud yang dilindungi oleh Tuhan dalam perjalanan awal dari karir kepemimpinannya. Nah, ada 3 hal yang saya ingin kita lihat di sini ketika kita belajar mengenai bagaimana cara Tuhan melindungi pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama, Tuhan akan melindungi pemimpinnya dengan menggunakan sahabat yang saleh. Berbicara mengenai mengingatkan kita akan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai
untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita akan kepemimpinan, akan hikmat yang harus kita terapkan dalam kepemimpinan kita. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan orang fasik yang ada di sekitar kita, dan bahkan uniknya di dalam cerita ini ada di tengah keluarga sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan menggunakan orang-orang yang membangkitkan orang-orang yang diurapinya. Kita akan melihat di dalam bagian ini nanti. Nah, pertanyaannya pertama adalah, apa yang dimaksud ketika Tuhan melindungi pemimpinnya dengan menggunakan sahabat yang saleh? Kita melihat di dalam cerita ini, yang apa yang kita baca dikatakan Saul mengatakan kepada Yonatan, ayat 1, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau, oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Ayat 4. Yonatan akhirnya berkata kepada Saul, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Lalu kemudian di dalam ayat 6, Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Anda harus tahu bahwa ada grafik naik turun di dalam komitmen Saul untuk melindungi nyawa Daud. Dan di saat ini ketika tadinya dia sudah berikhtiar untuk membunuh Daud, dirayu, dimohon oleh anaknya Yonatan, dan dia kemudian memutuskan untuk tidak membunuh Daud. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana Yonatan menjadi seorang sahabat yang saleh bagi Daud. Nah, kita tahu sebenarnya yang akan mewarisi tahta dari Saul adalah Yonatan. Oleh karena itu sah-sah saja sebenarnya, sangat wajar kalau Yonatan mendukung keputusan ayahnya untuk membunuh Daud. Bukankah musuh ayahnya seharusnya musuh dia juga? Bukankah ketika berbicara mengenai kerajaan, kita tidak hanya berbicara mengenai rajanya saja, tetapi berbicara mengenai raja dan penerus-penerusnya, anak cucunya. Oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa Yonatan berani untuk mengambil posisi yang berbeda dengan Saul, adalah satu hal yang menarik yang harus kita perhatikan. Dan minggu lalu saya yakin di dalam pasal 18 sudah ditekankan mengenai hal ini. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita meyakini bahwa Yonatan amat sangat meyakini bahwa ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, urapan Tuhan tersebut tidak akan pernah hilang dari Daud. Oleh karena itu ketika Yonatan melihat bahwa ayahnya yang sudah ditinggalkan oleh roh Tuhan, ingat 3 minggu lalu kita berbicara mengenai bahwa ditinggalkan oleh roh Tuhan bukan berarti dia kehilangan keselamatannya, tetapi roh kepemimpinan yang dihinggapi oleh Tuhan kepada Saul diambil lagi oleh Tuhan, sehingga Anda melihat mengapa Saul semakin jahat dan semakin jahat dan semakin jahat dalam kepemimpinannya, karena dia tidak memiliki roh Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa Yonatan sama sekali tidak memiliki insecurity di dalam kepemimpinannya, di dalam kepemimpinannya. Dia bisa dibilang orang kedua dari raja pada waktu itu, dan ketika dia melihat ada Daud, pesaing ayahnya, dia sama sekali tidak insecure. Dan inilah masalah yang sering kita lihat di dalam kepemimpinan kita di kantor, di dalam kepemimpinan kita di gereja. Oh, bayangkan, saya sering kali melihat hamba-hamba Tuhan yang tidak insecure. Bayangkan Anda berdoa untuk saya, Anda mendukung saya, mendoakan saya, mengutus saya, dan memberkati saya dengan pendidikan sehingga saya dapat selesaikan S3. Tetapi ketika pulang, Anda mungkin kaget ketika melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang insecure dengan kehadiran saya. Orang dari Amerika dan kemudian memiliki pendidikan PhD dari sana. Dan ini yang harus kita jaga agar kita tidak memiliki insecurity di dalam kepemimpinan kita. Nah, Anda tahu, seringkali ada pertanyaan, bagaimana kita how to deal with insecure people? How to deal with insecure people? Well, you cannot. And you don't have to. Anda harus tahu bahwa insecure people adalah, kita tidak dapat mengubah orang. Anda tahu bahwa kita tidak dapat mengubah orang, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri, sehingga kita akan menjadikan diri kita bukanlah threat untuk orang tersebut,
tetapi kita menjadi sahabat untuk orang tersebut. Dan kita akan mengatakan bahwa kita mau menjadi sahabat mereka sehingga pelan-pelan kita akan mengikis insecurity mereka yang ada di dalam diri mereka. Tapi ada satu hal yang saya melihat dari kepemimpinan Yonatan. Yonatan adalah seorang yang sungguh-sungguh menjadi sahabat yang baik di dalam kehidupan dari Daud. Anda tahu bahwa di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menjadi saudara dalam setiap waktu. Saya membayangkan ketika Salomo menulis Amsal tersebut. Saya hanya membayangkan apakah Salomo mendapat itu dari ayahnya, Daud, yang juga mendapat itu dari Yonatan? Apakah mungkin suatu saat dalam kehidupan bapak dengan anak, Daud dengan Salomo, Daud kemudian menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana karirnya dia sampai kemudian menjadi raja, dan dia berkata kepada Salomo, "Salomo, nak, engkau tidak pernah mengenal orang yang nama Yonatan, tetapi Yonatan adalah seorang lain yang bukan saudara, tetapi dia menjadi sahabat, dan dia sahabat yang lebih dekat daripada saudara." Dan kemudian saya membayangkan Salomo menulis Amsalnya yang indah di dalam pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-17. Nah, sekarang dorongan bagi kita adalah kita harus melihat bahwa seringkali Tuhan memakai sahabat-sahabat di sekeliling kita. Tapi ada teladan juga. Tadi kita berbicara mengenai Salomo. Anak dari Salomo adalah Rehabeam. Ketika Rehabeam menjadi raja, orang-orang datang kepada dia dan berkata, beban yang diberikan oleh ayahmu Salomo terlalu berat bagi kami. Ringankanlah sehingga kami dapat tetap mengikuti Anda dan mendukung Anda sebagai raja. Well, ingat, Salomo bertanya kepada Rehabeam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kepada penasihat-penasihatnya yang tua. Penasihat tuanya juga memberikan nasihat yang sangat baik dan berkata, "Ya, dengarkan saran dari kabulkan permintaan dari rakyat." Tapi sayangnya dia bertanya kepada penasihat teman-temannya, teman-teman pergaulannya, yang kemudian memberikan nasihat yang sangat tidak baik dan berkata, tambah lagi beban yang harus dipikul oleh rakyat. Akibat dari nasihat tersebut, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Ada kesalahan yang diambil oleh Rehabeam pada waktu itu ketika dia mendengarkan sahabat-sahabat yang tidak saleh. Oleh karena itu kita harus lihat bahwa ketika kita mendengarkan nasihat, Tuhan memakai sahabat yang saleh untuk melindungi kita. Dan apa yang kita lihat di sini, strike one, bahwa Saul mencoba membunuh Daud, dilindungi oleh Yonatan. Yang kedua yang kita melihat bagaimana cara Tuhan melindungi pemimpinnya, hamba-hambanya, orang-orang yang diurapinya adalah dengan menggunakan orang fasik. Dan orang fasik itu adalah orang yang di dalam keluarganya sendiri. Kalau tadi saya mengatakan godly friend, sekarang mungkin saya akan mengatakan godless family member. Kita akan melihat di sini ketika kemudian Saul mencoba untuk membunuh lagi di dalam ayat yang ke-11. Saul mengirim orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, minggu lalu kita melihat bahwa Mikal adalah anak dari Saul yang diberikan kepada Daud untuk menjadi rajanya. Tentu saja ini strategi dari raja. Biasanya anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang berpotensi untuk menjadi pengancamnya sehingga orang tersebut akan tunduk kepada ayah mertuanya. Dan kemudian dikatakan begini, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Singkat cerita kemudian kita tahu bahwa bukan Daud yang ada di situ. Saul marah, ditipu dua kali, dikerjai dua kali. Yang pertama oleh anaknya Yonatan dan kemudian oleh Mikal anaknya juga. Anda harus tahu bahwa seorang ayah ketika dikhianati, quote unquote dikhianati oleh kedua anaknya, menunjukkan bahwa ada masalah yang besar sebenarnya yang dihadapi oleh seorang ayah ketika dua anaknya, yang satu memang bebal, Mikal, yang satu Yonatan, orang yang saleh, kedua anaknya tidak mendukung keputusannya. Nah, mungkin Anda tidak setuju dengan menggunakan kata fasik di sini menggambarkan Mikal, istri Daud. Dan Anda juga bertanya-tanya, mengapa saya menggunakan kata fasik, godless.
godless Mikal di sini. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Mikal di sini. Apakah salah untuk dia berbohong? Bukankah dia menyelamatkan Daud suaminya? Apakah dia salah karena dia melakukan white lie? Kita seringkali berdebat mengenai hal tersebut. Berbohong demi kebaikan, dosa putih, bohong putih. Tapi sayangnya kita tidak akan berdebat mengenai hal itu. Kalau setelah ini Anda mau berdiskusi di antara Anda, welcome. Tetapi ada satu hal yang saya ingin Anda perhatikan di sini. Apa yang dilakukan oleh Mikal untuk mengelabui ayahnya. Perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-16 ada kata terafim yang digunakan oleh Mikal di situ. Yang kedua, ada kata terafim. Apa itu terafim? Terafim adalah household gods. Di dalam bahasa Ibrani setiap kali ada kata im itu berbicara mengenai bentuk jamak, plural forms. Jadi bukan hanya ada satu. Jadi setiap kali berbicara mengenai terafim itu adalah patung-patung kecil yang banyak yang dimiliki, biasanya dipakai oleh mereka dalam sesembahan mereka. Ini adalah karena pengaruh dari agama-agama yang ada di sekeliling Israel. Masih ingat dalam cerita Yakub, Lea dan Rahel? Masih ingat ketika mereka lari dari rumah Laban? Dan kemudian Rahel mencuri terafim milik Laban ayahnya, dan mereka mencari, dan ketika tidak ditemukan, Rahel sedang menyembunyikan itu di bawah tempat duduknya, dan dia mengaku bahwa dia sedang datang bulan pada waktu itu, tapi dia mencuri terafim milik ayahnya. Ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Rahel di sini. Tapi poinnya adalah bahwa ada sesuatu yang dipegang oleh Mikal pada waktu itu, dan itu adalah dewa-dewa, gods. Anda tahu bahwa itu bukan sekedar dekorasi seperti patung salib yang ada di rumah kita. Tapi ketika seorang sudah memiliki terafim seperti ini, sangat mungkin, sangat pasti bahkan, bahwa orang tersebut pasti menggunakannya sebagai alat penyembahannya. Dan itu sebabnya saya katakan dia adalah orang fasik. Mengapa? Karena dia memiliki terafim di dalam rumahnya. Dia pasti menggunakannya, bukannya hanya hiasan saja, tetapi dia menggunakan terafim di dalam kehidupannya. Saya membayangkan, fase-fase selanjutnya kita lihat bahwa akhirnya Daud meninggalkan Mikal. Mengapa Daud meninggalkan Mikal? Karena Anda masih ingat ketika Daud mengucap syukur bahwa Allah memberikan kemenangan demi kemenangan kepadanya, tabut perjanjian dibawa kembali, dan Daud menari. Supaya kita tahu, ingat, bukan menari seperti Daud menari. Itu diambil dari cerita ini, dan Mikal melihat dari atas rumahnya dan dia malu. Suaminya, raja besar, menari seperti begitu, dan kemudian Daud menegur Mikal dan berkata, aku lebih baik mati daripada tidak menyembah Tuhanku Allahku. Dan dia kemudian Mikal meninggalkan Daud. Anda tahu bahwa dari sini kita tahu bahwa Mikal bukanlah seorang penyembah Allah yang sejati. Regardless, kita lihat bahwa Tuhan masih memakai orang seperti Mikal. Sungguh menarik ketika kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan terafim ada di dalam kehidupan umatnya. Di dalam Yehezkiel pasal 21 ayat 21 dikatakan bahwa sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan, ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati bintang. Sehingga kita tahu penggunaan terafim adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya meyakini Tuhan tidak berkenan. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan menggunakan Mikal untuk menyelamatkan Daud? Sepanjang perjalanan perjanjian lama, kita tahu Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak benar untuk maksud Tuhan. Kita masih ingat ketika bangsa Israel mau memasuki Yeriko, Tuhan menggunakan pelacur untuk kemudian menyelamatkan kedua pengintai tersebut. Kita masih ingat bagaimana Kores, Raja Persia, Raja Asyur, dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita melihat ada banyak sekali cerita-cerita tersebut bahwa Tuhan masih menggunakan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dan untuk menyelamatkan orang yang diurapinya. Pertanyaan untuk kita,
Pelajaran yang harus kita ambil pada saat ini, apakah mungkin Tuhan sedang menggunakan orang-orang lain yang ada di sekitar Anda, orang-orang di dalam keluarga Anda yang memang mungkin belum bertobat, tidak mengenal Tuhan, bahkan membenci Tuhan, tetapi membentuk Anda menjadi orang yang disukai, yang diberkati oleh Tuhan. Ada cerita yang menarik mengenai orang yang sudah sangat Anda kenal, John Wesley, seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang yang ketika berkhotbah membuka mulutnya, ada banyak orang yang bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Well, John Wesley adalah seorang pengkhotbah orator yang sangat ulung, tetapi gagal di dalam hubungan cinta. Well, John adalah orang yang ditolak dan gagal di dalam berpacaran, di dalam menjalin hubungan percintaan. Dan sampai suatu saat akhirnya dia bertemu dengan seorang yang bernama Molly, seorang janda yang bernama Molly. Dan dia menikah karena sudah 2-3 kali putus sambung dengan wanita-wanita yang lain. Dan akhirnya dia bertemu dengan Molly. Dan sayangnya, Molly adalah seorang yang sangat posesif, seorang yang terus-menerus marah, seorang yang sungguh-sungguh dalam tanda, saya tidak ingin menggunakan kata ini, tapi saya berkata seorang yang sangat jahat. Sehingga suatu saat ketika John Wesley ingin berkeliling Irlandia, dia begitu marah terhadap istrinya dan berkata, I shall see your wicked face no more. Aku tidak mau melihat mukamu yang jahat itu lagi. Dan kemudian ketika dia pulang, Molly keluar dari rumah dan ambil sapu, dia pukul-pukul pengkhotbah yang baru pulang dari KKR. Bayangkan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi adalah Tuhan tetap menggunakan situasi itu untuk membentuk John Wesley sehingga ada banyak orang, dimenangkan jutaan orang. Dan orang yang tidak memiliki istri yang godly ini dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan gereja Metodis. Bayangkan, luar biasa apa yang Tuhan dapat pakai dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Yang terakhir adalah Tuhan dapat membangkitkan orang-orang yang urapannya untuk dapat melindungi. Cerita ini adalah cerita yang saya anggap Tuhan punya sense of humor. Yang kita seringkali mendengar itu, God does have a sense of humor. Kita tahu bahwa di dalam perjalanannya kemudian Daud lari bertemu dengan Samuel di dalam ayat 18-24 bertemu dan diberitahukan kepada Saul, Daud sedang bersembunyi dengan Samuel di Rama. Bukannya takut, fear, kepada Samuel yang mengurapi dia menjadi raja, Saul mengirim orang-orangnya dan kemudian berkata, cari Daud di sana. Orang-orangnya kemudian bertemu dengan nabi-nabi dan nabi-nabinya kemudian bernubuat dan orang-orang sepenuhan Daud kemudian dikuasai oleh Tuhan sehingga mereka bernubuat. Saul mengirim orang lagi, terjadi seperti itu dan kemudian Saul akhirnya pergi sendiri dan ketika dia bertanya, di mana Samuel dan Daud? Anda tahu ini pertanyaan yang sangat kejam karena bukan saja, saya yakin bahwa bukan saja dia ingin membunuh Daud, tetapi dia juga pasti akan membunuh Samuel. Satu hal yang pasti dilakukan oleh Saul dalam hal ini. Tapi Anda lihat bahwa apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi adalah kemudian Tuhan menggunakan nabi-nabi, orang-orangnya tersebut untuk kemudian dia dipenuhi roh Allah dan kemudian dikatakan di dalam ayat 24, ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang seharian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Menarik sekali ketika kita melihat cara Tuhan melindungi Daud dengan bukan membunuh Saul. Saya bayangkan mengapa Tuhan tidak menggunakan jarinya hanya dengan menjentik begini saja dan Saul lewat. Tapi dia menggunakan cara tersebut untuk menunjukkan kepada Saul ada kasih setia yang saya mau tunjukkan kepadamu sehingga baiknya engkau bertobat. Nah, saya ingin mengajak Anda ketika berbicara mengenai ketiga hal ini, bagaimana Tuhan melindungi para pemimpinnya, Tuhan melindungi Anda. Saya meyakini bahwa Tuhan pun pasti melindungi Anda dalam kepemimpinan Anda di perusahaan Anda. Ketika Anda diurapi oleh Tuhan untuk menjadi manajer, menjadi CEO, menjadi direktur, menjadi apapun dalam usaha Anda, saya tahu Tuhan pasti melindungi Anda ketika tangan Tuhan terus ada dan ketika Anda terus mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi ada dua pelajaran yang saya ingin ingatkan bagi kita sebagai penutup di bagian ini. Yang pertama adalah Saul.
Saul adalah pelajaran yang harus kita ambil ketika orang yang tidak mau bertobat dari perbuatan yang jahat seperti Saul dan terus-menerus tidak mau, dia akan semakin dalam, dan semakin dalam perbuatannya, dan dia akan semakin ganas dan semakin ganas dan semakin ganas di dalam kejahatannya. Terbukti ketika dia berulang kali mencoba untuk membunuh Daud. Minggu lalu kita melihat di dalam pelajaran pasal 18, dia sudah mencoba untuk membunuh Daud dan dia mencoba lagi 3 kali di dalam bagian ini. Pasal-pasal selanjutnya dia belum berhenti. Nanti kita akan lihat dia masih terus mencoba untuk membunuh Daud. Ada hal yang perlu kita pelajari di sini, bahwa kita harus lihat bahwa ada kejahatan demi kejahatan yang dilakukan, dan kejahatan itu diwarisi oleh Mikal dengan memiliki terafim di dalam rumahnya. Anda tahu bahwa sebagai ayah kita harus hati-hati dengan apa yang ada di dalam rumah kita. Kita tidak bisa menyembunyikan sedikit dosa di dalam rumah kita. Karena apa? Karena sedikit dosa itu akan menjadi besar, dan ini yang terjadi dalam keluarga Saul, bahwa Mikal karena melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya memiliki terafim, dan dia menyimpan terafim di dalam rumahnya. Yang kedua, hal yang menarik yang dapat kita lihat dari Daud adalah bahwa dia adalah orang yang tahu ketika tangan Tuhan mengurapi Saul, dia tidak mau menjamah tangan orang yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam beberapa pasal ke depan kita akan melihat dia berkata, jauhlah daripadaku untuk membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya ingin katakan kepada Anda. Ketika Saul ingin membunuh Daud, Daud sedang memainkan kecapi untuk Saul, menenangkan roh jahat yang ada di dalam diri Saul. Tapi sadarkah Anda bahwa Daud baru saja pulang dari peperangan? Orang-orang bernyanyi-nyanyi, wanita-wanita bernyanyi-nyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, dan itu membuat Saul sangat marah. Tapi tahukah Anda bahwa Daud dapat saja membunuh Saul? Saul kecil dibandingkan dengan Goliat yang baru dibunuh. Ya, tahukah Anda, sadarkah Anda bahwa sebenarnya Daud dapat saja membunuh Saul, tapi dia memilih untuk tidak. Sebenarnya dia dapat saja mengatakan, Tuhan, Engkau sudah mengurapi aku dan orang ini memperlakukan aku dengan tidak baik, dan biarlah aku mengambil nyawanya. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu kebenaran yang luar biasa di sini. Dan saya pakai ini sebagai penutup. Ada kesetiaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Daud dan anak cucunya dan keturunannya. Dia berkata kepada Daud, tahtamu penyertaanku tidak akan pernah pergi daripada engkau, dan tahtamu akan terus menerus ada. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi kita merayakan Natal, Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Kita pelajari semuanya itu. Saya yakin bahwa kesetiaan janji Tuhan kepada Daud adalah karena kesetiaan Daud di dalam memegang janji Tuhan, kesabaran Daud dalam menunggu janji Tuhan untuk menggenapi dia menjadi raja atas Israel. Itu sebabnya dia memilih untuk menunggu waktu Tuhan yang belum tepat bagi dia untuk menjadi raja. Dan ketika Tuhan menyatakan waktunya, sungguh segala sesuatu indah pada waktunya, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Siang hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan masalah yang mungkin Anda hadapi di dalam kepemimpinan di gereja, kepemimpinan di dalam kantor Anda, dan ketika Anda sedang bergumul bertanya kepada Tuhan, mengapa seakan-akan ada orang yang terus mengganggu kepemimpinan saya? Anda harus sadar bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan akan terus-menerus menyertai Anda. Tangan Tuhan akan menolong Anda sebagai orang yang diurapinya ketika Anda hidup seperti Daud. Tunggu, menanti jawaban Tuhan untuk waktu yang tepat ketika Anda melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.